Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadirin ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para santri yang saya muliakan, segala puji hanya milik Allah. Nah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan di pertemuan malam hari ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu dari pembacaan kitab Minhajul Muslim. Dan pembahasan kita pada kitab ini telah sampai kepada pasal kita yang keempat, dan sudah dibaca sebagiannya, di mana pada pasal yang keempat ini berbicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keimanan kepada Allah termasuk di dalamnya adalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Telah ditegaskan pada pembahasan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan juga sifat-sifat yang tinggi. Yang mana hal ini telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an, dan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah. Dan mengimani nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini memiliki maksud yang besar. Karena pada nama-namanya seseorang akan mengenali sifat-sifat yang dikandungnya. Dan tentunya mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi ini menumbuhkan kecintaan, pengenalan, pengagungan, rasa ketergantungan yang besar, penyandaran hati yang dalam, dan segala macam dari bentuk-bentuk ibadah. Sehingga dia berimbas kepada kualitas ibadah seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Allah Jalla wa Ala berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenali nama-namanya dan juga sifat-sifatnya, ini ilmu yang tiada berguna. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang mujarradah, bukan zat yang kosong dari nama dan sifat. Karena semua yang ada itu pasti dia memiliki nama dan pasti dia memiliki sifat.
dan nama Allah Subhanahu wa taala tiada terhingga. Artinya dia tidak hanya 99 nama, akan lebih dari 99. Dan semua nama Allah itu adalah pujian. Yang semakin banyak nama tersebut, semakin menunjukkan akan kesempurnaan. Dari sini mulai tampak oleh kita akan perbedaan antara akidah kita sebagai Muslim dan konsep ketuhanan orang Islam dengan konsep ketuhanan orang-orang di luar al-Islam. Bahwa Rabbnya orang Islam adalah Rabb yang hak, yang tidak sama dengan apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk semua dari kita menyadari bahwa klaim yang dikatakan oleh orang-orang yang ingin menghilangkan sekat antara Muslim dengan non-Muslim, ya seolah-olah tidak ada sekat, tidak ada perbedaan antara Muslim dengan non-Muslim. Mereka juga masuk melalui pintu ini. Nah, hanya orang yang berilmu yang tahu, yang tidak termakan dengan propaganda itu. Apa kata mereka? Bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Kalau Anda setuju dengan klaim ini, Anda bukan Muslim. Ya, ini ucapan yang beracun, yang mengatakan bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama namun dengan cara yang berbeda-beda. Ya, jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan kita mengetahui pembahasan tentang hal ini, kita katakan tidak benar bahwa yang disembah oleh orang Islam adalah ilahul haq, adalah sembahan yang hak, yang maha sempurna, yang tidak serupa dengan satu apapun. Sedangkan yang disembah oleh selain orang Islam adalah ilahul batil, kesembahan yang batil. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil." Yang demikian itu adalah karena Allah itulah satu-satunya yang berhak disembah. Adapun yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil. Tapi kalau seorang nggak belajar misalnya, tidak bersentuhan dengan pembahasan-pembahasan seperti ini, maka mereka akan menganggap bahwa itulah nilai toleransi. Sehingga masuk ke dalam pemikiran orang, anak-anak muda, ya, bahkan melalui pintu pelajaran-pelajaran agama, ya. Tapi karena diajarkan bukan oleh orang yang paham din, akhirnya apa yang terjadi? Dia tadinya masuk ke dalam sekolah itu Muslim, ternyata di sekolah, keluar dari sekolah itu malah jadi kafir. Karena dia menganggap bahwa kita nggak usah lah bicara perbedaan Muslim dengan non-Muslim. Ya, semua beribadah kepada Tuhan yang sama, namun dengan cara yang berbeda-beda. Kafir nih, jatuh kepada kekafiran. Padahal sebelum dia masuk ke sekolah itu, tadinya dia Muslim. Tapi karena dia masuk ke sekolah yang nggak mengajarkan din yang sahih, ya agama yang benar, maka keluar dari sekolah itu malah jadi kafir. Orang tuanya nggak tahu menahu, tahunya anaknya sekolah di sekolah Islam. Ya, tapi padahal masuk melalui kurikulum-kurikulum yang salah, yang sesat tersebut, kekufuran-kekufuran yang dia nggak sadar. Ya, oleh karena itu penting seorang belajar tentang asma sifat. Ya, karena dengan seorang belajar asma sifat, maka dia mengenal keagungan Rabb-nya, maha sempurna Rabb-nya, bahwa Rabb-nya laisa kamitsli syai', tidak serupa dengan apapun, ya, dan tidak sama dengan siapapun. Dan bahkan apa yang dibayangkan oleh manusia tentang Allah, Allah Subhanahu wa taala a'zam, lebih agung, lebih besar daripada
ya apa yang dia bayangkan. Apa yang dia bayangkan? Allah a'lam wa ajal. Allah lebih agung dan lebih mulia daripada apa yang dibayangkan oleh manusia. Kemudian juga yang berikutnya, bahwa penetapan nama-nama dan sifat ini juga di samping Allah mengabarkan sendiri dalam Al-Quran bahwa dia memiliki nama-nama dan sifat. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang husna. Ya, kemudian nabinya mengabarkan juga tentang nama-namanya, ya, dan juga sifat-sifatnya, dan juga diakui oleh serta disepakati oleh as-salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam-imam, ya, as-salaf, ya, seluruhnya. Kemudian yang kemarin juga sudah kita singgung bahwa keimanan kepada nama dan sifat Allah ini wajib menghindar dari 4 hal. Wajib menghindar dari 4 hal. Ya, yang pertama adalah menghindar dari yang disebut dengan ta'til. Ya, ini siswa-siswa di sini yang seperti ini harus sudah luar kepala. Ya, karena dia sebanding dengan pemahaman tentang la ilaha illallah dalam masalah uluhiyah. Ya, harus menghindar yang pertama dari ta'til, dari takyif, dari tahrif, dan dari tamtsil atau tasbih. 4. Ya, ini telinga kita sudah harus bisa terbiasa dengan istilah-istilah ini. Apa itu taktil? Taktil itu penolakan. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwa di antara namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, seperti yang ada pada, ya, awal surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahman adalah nama, Ar-Rahim adalah nama, terkandung padanya sifat rahmat. Ya, sifat rahmat yang sempurna. Ya, dalam bentuk yang paling tinggi, yang tidak serupa dengan satupun dari makhluknya. Nggak boleh seorang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki rahmat atau tidak memiliki nama Ar-Rahman, tidak memiliki nama Ar-Rahim. Itu yang disebut dengan taktil, penolakan. Ya, atau yang kedua yang juga harus dia hindari adalah apa? Tahrif, yaitu memalingkan makna dari nama dan sifat Allah, ya, kepada makna lain yang keluar dari zahirnya. Ya, seperti misalnya nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Jalla wa ala, ya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang. Sebut bahwa Allah datang. Ini sifat. Bahwa di antara sifatnya bahwa dia datang. Nanti di hari kiamat dia datang. Ya, maka yang wajib bagi seorang muslim menetapkan bahwa Allah di antara sifatnya adalah datang. Kalau misalnya hadis yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Rabb kami turun ke langit dunia, maka wajib kita tetapkan bahwa Allah yang turun. Nggak boleh dipalingkan dari zahirnya. Maksudnya dari zahirnya, dari, ya, makna yang pertama kali terlintas, ya, di benak kita saat kita mendengar kalimat datang. Ya, saat pertama kali kita mendengar kata turun, ya, maknanya yang pertama kali terlintas, yang namanya turun ya dari atas ke bawah. Gitu. Maka nggak boleh diartikan yang datang bukan Allah, yang datang tapi perintahnya. Nggak boleh. Itu namanya melarikan maknanya. Atau yang turun bukan Allah, padahal kata Nabi, yanzilu rabbuna, Rabb kami yang turun. Tapi kata sebagian orang yang melarikan maknanya, dia bilang yang turun bukan Allah, tapi yang turun adalah, ya, perintahnya. Ini namanya tahrif, ya, penyelewengan. Kemudian yang ketiga yang harus dihindari adalah takyif. Apa itu takyif?
Isbat kaifiyatus sifat, menetapkan bentuk sifat. Ya, apakah dia datangkan dengan tamsil, dengan permisalan, misalnya firman Allah Jalla wa Ala yang mengatakan, ya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai, apa yang menghalangi wahai iblis dari sujud kepada yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Wajib bagi seorang muslim menetapkan analillahi yadan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, karena dari kalimat ya lima khalaqtu biyadayya, namanya yadayya itu ya dalam bahasa kita artinya dua tangan. Dan makna yang pertama kali terlintas ketika disebut tangan, ya tangan. Ya, nggak boleh diartikan itu adalah dua kekuatan, nggak boleh. Maka tetapkan ya maknanya, tapi ya serahkan kepada Allah kaifiyahnya. Bagaimana tangan Allah nggak tahu. Ya, tapi apakah itu tangan? Kita bilang tangan. Berarti Allah punya tangan? Iya, Allah punya tangan. Apakah tangan serupa dengan tangan kita? Allah bilang laisa kamitslihi syai'. Allah nggak serupa dengan sesuatu. Itu wajib bagi kita untuk kita tetapkan. Jadi harus dihindari dari yang ketiga apa? Takyif. Apa itu takyif? Menyebutkan bentuk sifat atau menetapkan bentuk sifat. Apakah dengan mendatangkan misal, contoh, seperti misalnya mengatakan tangan Allah seperti tangan saya. Itu masuk dalam kategori takyif juga. Dan juga disebut sekaligus sebagai tasbih atau tamthil karena dia mendatangkan contoh. Tapi kalau misalnya dia menetapkan bentuk satu sifat tanpa dia bawakan contoh, Rifki, coba lihat gambarnya. Nah, duduk yang tegak. Ya, tapi kalau misalnya dia nggak membawakan contoh, berarti ini apa? Takyif dan bukan tasbih. Ya, misalnya seorang membayangkan tangan Allah di benaknya, ya, dengan bentuk yang nggak ada di alam semesta, yang nggak ada permisalannya. Makanya disebut apa? Disebut takyif dan bukan tasbih. Tapi kalau tasbih menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka dia disebut tasbih dan juga disebut juga dengan takyif. Gitu ya. Nah, yang keempat, yang terakhir yang harus dihindari adalah tasbih. Disebut juga dengan tamthil. Ya, tangan Allah seperti tangan saya, misalnya, ini nggak boleh dalam Islam. Karena Allah Jalla wa'ala telah menafikan dari dirinya penyerupaan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan satu apapun. Tapi apakah itu tangan? Kita bilang tangan. Ya. Atau misalnya firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir. Ini ujian bagi kita sebagai orang yang beriman. Untuk kita menetapkan sebagaimana datangnya. Perahunya Nuh itu berlayar ya di bawah pengawasan kami sebagai ganjaran bagi kaum yang didustakan. Nah, pengawasan di sini maksudnya diiringi dengan penetapan al-a'yun, ya mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis tentang Dajjal, inna rabbakum laisa bi'awar wa innahu a'waru 'ainil yumna. Sesungguhnya Rabb kalian tidak picek, sedangkan Dajjal itu picek mata kanannya. Ya, berarti kalau nggak picek, ya anallahu ainan. Bahwa dia punya dua mata. Tetapkan maknanya, tapi serahkan bagaimananya mata Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Nah, ini yang kita dapati dari athar yang populer dari siapa? Al-Imam Malik. Ketika datang kepada beliau, ya seseorang di majelisnya menanyakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kaifa istawa. Allah berfirman Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pemurah, beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian dia nanya kaifiyahnya. Gimana istiwanya Allah di atas arsy? Maka apa jawabnya Imam Malik? Ya, al-istiwa ma'lum. Istiwa artinya semua paham. Namanya istiwa. Ya, ala wartafa'a wa sa'ida wastaqarra. Naik dan tinggal. Termasuk makna istiwa juga al-julus. Ya, artinya duduk. Ya, itu ditetapkan. Ya, al-istiwa ma'lum kata Imam Malik. Istiwa maknanya diketahui. Ya, wal kaif majhul. Tapi gimananya istiwa Allah
Ya, bagaimananya beristiwanya Allah di atas arsy, nggak ada yang tahu. Ya, wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya adalah wajib. Wasu'al anhu bid'ah, dan menanyakan gimananya sifat Allah istiwa atau selainnya itu adalah kebid'ahan. Maka orang ini diusir dari majelisnya Imam Malik. Ya, nah ini akidah Ahlus Sunnah. Ya, jadi kalau dalam uluhiyah, ya kita berpisah dengan musyrikin, muslim dan musyrik. Ya, dengan kita belajar uluhiyah nih, tauhid al-uluhiyah. Ya, itu mengimani uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pembeda antara muslim dan musyrik. Nah, dengan belajar asma sifat itu pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Begitu. Baik. Kita ambil dari kalamnya Imam Syafi'i ya. Qala wa kana al-Imam Syafi'i, berkata al-muallif rahimahullah, dan dahulu al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, amantu billahi wa bima jaa 'anillah wa 'ala muradillah. Ya. Kata Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Aku beriman kepada Allah wa bima jaa 'anillah, dan dengan semua yang datang dari Allah, 'ala muradillah, sesuai yang Allah mau. Ya, jadi beriman dengan Quran itu nggak boleh asal-asalan. Ya, saya beriman dengan Quran, makanya saya nggak sholat. Loh, kok bisa gitu? Karena Allah bilang fawailul lil musallin, itu namanya asal-asalan. Celaka kalau orang yang sholat, maka saya nggak sholat. Itu namanya asal-asalan. Apakah itu maksud Allah dengan fawailul lil musallin? Bukan. Ya, bukan itu. Jadi harus sesuai dengan maksud yang Allah Jalla wa'ala mau. Ya, dalam satu hadis kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, ya ayuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah. Langsung, wahai sekalian manusia, kata Abu Bakar, pada orang-orang di zamannya, kalian tuh baca ayat ini. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Itu ayat Quran. Urus diri kalian sendiri. Alaikum anfusakum la yadurrukum, enggak akan mencelakakan kalian. Ya, la yadurrukum man dhalla, orang-orang yang sesat. Idza tadaitum, kalau kalian mendapat petunjuk. Ya. Ini ayat ini kalau dibaca sekilas seolah-olah ya memberi ruang lampu hijau untuk seseorang itu nggak peduli dengan sekitarnya, nggak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini dikhawatirkan oleh Abu Bakar di zamannya. Orang membaca ayat itu menyangka bahwa yang penting ngurus diri sendiri, nggak usah urus orang lain. Ya. Lalu apa kata Abu Bakar? Wah, ini sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, balik tamiru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan larang manusia dari kemungkaran. Ya, atau Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian ya musibah, dan kalian berdoa dan kalian enggak dikabulkan. Ya, atau serupa dengan makna ini. Ini hadisnya ada dalam Riyadhus Shalihin. Artinya peluang untuk salah paham tentang agama, ya, salah paham ya tentang din ini udah ada di zaman ya awal kemunculan Islam, bahkan di zaman Rasulullah SAW. Ya, ketika datang 4 orang ya menemui istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya 3 atau 4 orang menemui istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang ibadahnya Nabi. Kemudian mereka diterima oleh Aisyah. Nah, setelah dijelaskan ibadahnya Nabi, mereka menganggap bahwa ibadahnya Nabi itu ya ya wajar lah beliau ibadahnya begitu. Artinya dianggap belum seberapa. Karena Nabi adalah sosok yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Akhirnya mereka bilang yang pertama, amma ana, adapun saya akan ya sholat malam selama-lamanya dan nggak akan tidur. Yang kedua, ya, adapun saya akan puasa ya sepanjang siang dan nggak akan berbuka. Ya.
Kemudian yang ketiga bilang, adapun saya nggak akan menikahi perempuan. Sampai berita ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bilang, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan ini dan itu? Masih ada Nabi. Ya, peluang salah paham tentang agama itu terjadi. Tapi karena masih ada Nabi, diluruskan oleh Nabi SAW. Ya, dan tentunya mereka menganggap bahwa itu baik tadinya. Ya, sebagai bentuk sikap beragama yang ya komit dengan agamanya. Ya gimana nggak hebat gitu kan? Kalau menurut ya kacamata orang awam, oh dia mah hebat dia. Ya, dia sholat malam sepanjang malam, nggak tidur dia tiap malam, sholat malam terus, nggak pernah putus. Oh, yang satunya lagi katanya, ya puasa sepanjang siang. Yang lainnya tabatul, dia nggak menikahi perempuan. Tapi apa kata Nabi? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengucapkan ini dan itu? Ama wallahi, sungguh demi Allah, inni lakhsyakum wa atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Tapi aku salat malam dan tidur. Aku puasa dan aku berbuka dan aku menikahi wanita-wanita. Kemudian Nabi bilang, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Orang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Artinya, hadis ini menjadi contoh bahwa ya peluang terjadinya kesalahpahaman terhadap agama itu terjadi. Ya, kalaulah mereka nggak ditegur oleh Nabi, salah mereka dalam beragama. Tapi karena Nabi masih ada, mereka ditegur. Begitu juga kalau terjadi di zaman Nabi seperti itu, maka peluang terjadi yang demikian sepeninggalan Nabi itu jauh lebih besar. Itu jauh lebih besar. Ya, termasuk dalam masalah ini keimanan terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus beriman sesuai yang dimaukan oleh Allah. Beriman dengan semua yang datang dari Allah seperti yang Allah mau. Nah, ini ya, gimana caranya kita bisa beriman dengan semua yang datang dari Allah sesuai yang Allah mau? Caranya dengan kita thalabul ilmi. Karena kalau enggak, seorang yang cuma bisanya otodidak, ya dia tersesat. Ya enggak lah, saya yang penting saya baca Quran. Anda enggak baca tafsirnya, Anda bisa salah paham. Ya, apalagi Anda bukan Arab, orang Arab aja bisa salah paham. Ya, apalagi Anda bukan orang Arab. Ya, maka di sini tampak urgensinya thalabul ilm, menuntut ilmu agama. Berkata Imam Syafi'i, amantu billahi bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan semua yang datang dari Allah sesuai yang Allah mau. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima ja'an Rasulillah, dan dengan semua yang dibawa oleh Rasulullah. Ala muradu Rasulillah, sesuai yang dimaukan oleh Rasulullah. Maka Imam Ahmad rahimahullah taala yaqul, dan juga dahulu Imam Ahmad mengatakan, في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إن الله يرى يوم القيامة وإنه تعالى يعجب ويضحك ويغضب ويرضى ويكره ويحب. Dan dahulu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan seperti ya atau pada atau mengomentari ya pada seperti sabda Nabi, ya di mana Nabi bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ini semua tentang hadis-hadis sifat. Ya, menetapkan Allah itu apa? Turun. Ya, jangan seperti orang-orang ahli bid'ah. Oh, kalau turunkan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah berarti Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh ruang. Ya, sedangkan Allah Maha Besar. Ini salahnya di mana coba? Salahnya dia duluan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, dia duluan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dia tidak serupa dengan suatu. Yang namanya turun dari atas ke bawah dan dia diliputi oleh ruang, itu makhluk. Ya. Jadi karena akal dia langsung menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya dia bilang, oh nggak mungkin Allah turun. Ini yang turun pasti perintahnya, bukan Allahnya yang turun. Akhirnya dia mentahrif, melakukan tahrif. Penyelewengan terhadap
nusus. Disebut dengan jinayatun ala nusus, kejahatan terhadap teks-teks ya Quran dan hadis. Ya, ini katanya pelajaran anak SMA Qawaidul Mutlaq. Ya, itu jinayatun ala nusus, bentuk kejahatan terhadap teks-teks ya ayat-ayat dan juga hadis yang berbicara tentang nama-nama dan sifat. Itu. Ya. Nah, belum lagi sebagian orang juga mengatakan nggak usahlah kita ribut-ribut masalah ini katanya. Yang penting bagaimana ekonomi baik. Mundur. Ya, ini syubhat mereka juga. Ya. Karena semuanya menginginkan tanzih. Katanya. Semua kelompok-kelompok yang berseberangan dalam masalah semua sifat, ya, ada mu'attilah, ada muharrifah, ada musyabbihah, ada juga ahlussunnah. Semuanya menginginkan tanzih. Ya, apa itu tanzih? Semua sama-sama pengen mensucikan Allah. Ya udah ini intinya. Sama-sama ingin mensucikan Allah. Ya udah. Kita nggak usah saling bantah, nggak usah saling mengklaim sebagai diri yang paling benar. Ya, yang penting bagaimana mengentaskan kemiskinan, memajukan pendidikan, ya, mengejar ketertinggalan teknologi, ekonomi kita harus ya melesat, ya. Makanya orang yang ngomong-ngomong kayak gini di zaman sekarang dianggap orang gila. Ya, din gharib, agama itu menjadi suatu yang asing. Ya, nggak populer, nggak laku. Nah, jalannya emang sepi. Ya, bagaimana disabdakan Nabi ya, dalam sebuah hadis, ya, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam muncul dianggap asing dan akan kembali dianggap asing sebagaimana kemunculan. Tapi mereka lah orang-orang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai Taifah al-Mansurah, al-Firqatun Najiyah, la tazalu ta'ifatun ya min ummati zahirin 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada sekumpulan dari umatku ya, sekumpulan dari umatku yang terus menyampaikan kebenaran atau di atas kebenaran dia dimenangkan. Enggak ada yang bisa mencelakakan mereka, memperdaya mereka dan mereka terus demikian sampai datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Jadi ini persoalan bukan persoalan yang remeh. Hadirin dimuliakan Allah. Pertentangan kita dalam persoalan ya asma wa sifat itu dengan ahlul bidah. Pertentangan kita dalam masalah uluhiyah dengan musyrikin, para penyembah kubur, para dukun, dukun santet, ya, dukun teluh, dukun tenung, ya, dukun pelet, ya, musuh at-tauhid, ya. Nah, itu. Jadi ada dimuliakan Allah. Dahulu Imam Ahmad katanya, beliau mengomentari ya sabda Nabi seperti misalnya sungguhnya Allah turun ke langit dunia. Padanya terdapat sifat apa? Nuzul, turun. Dan juga sabda Nabi, innallaha yura yaumal qiyamah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat nanti di hari kiamat. Ya. Ya, ini juga wajib bagi seorang muslim menetapkan. Ya. Karena Al-Qur'an menetapkan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri menatap kepada Rabbnya. Al-bidah menafikan. Karena kalau melihat Allah, berarti Allah ada di satu tempat, katanya. Dan yang ada di satu tempat, berarti ya berada di ya keliling ya ruang, berada di satu ruang, dikelilingi oleh ruang. Dan kalau dikelilingi oleh ruang, ya sedangkan ruang adalah makhluk, ya maka nggak mungkin Allah dikelilingi oleh ruang. Makanya mereka bilang Allah nggak bisa dilihat. Ini akidahnya Mu'tazilah mereka
padahal dengan firman Allah, lantarani. Kalian nggak bisa melihatku. Dalam Al-Quran. Padahal ayat itu berbicara tentang siapa? Tentang Musa. Ya, saat dia minta kepada Allah di dunia untuk dia bisa melihat Allah. Ya. Lantaran di sini maksudnya nggak bisa dilihat di dunia, tapi di akhirat bisa dilihat. Ya. Kemudian juga seperti sabda Nabi, Innallaha ya'jab. Allah Ta'ala ya'jab. Maksudnya takjub. Ya, nggak mungkin lah kata ahlul bidah Allah itu takjub. Takjub itu berasal dari ketidaktahuan. Sedangkan Allah Maha tahu, maka dia nggak mungkin takjub. Takjub ini juga bisa berarti kagum. Ya. Wa yadhak, dan Allah tertawa. Ya, seperti misalnya hadis yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahadumal akhar yudkhilanil jannah. Allah tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh yang lainnya. Ya, tapi kedua-duanya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, di situ ditetapkan sifat Allah, Allah tertawa. Ya, kata al-bidah nggak mungkin Allah tertawa. Ya, tertawa itu sebuah reaksi katanya terhadap sesuatu. Ya, yang muncul dari kelemahan. Dan Allah Maha sempurna, maka nggak mungkin Allah tertawa. Maka mereka bilang Allah nggak tertawa. Padahal Nabi bilang Allah tertawa. Ya, ini kan namanya ngelawan. Allah, Nabi bilang Allah tertawa, dia bilang Allah nggak tertawa. Nabi bilang Allah turun, dia bilang Allah nggak turun. Nabi bilang Allah datang, dia bilang Allah nggak datang. Kurang ajar. Ya, nanti nggak ada pengagungan kepada Allah terhadap kitab Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap berita-berita yang paling agung yang ada dalam Quran. Itu hal yang berkaitan dengan pengenalan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam Quran, konten yang paling agung, muatan yang paling agung adalah yang berkaitan dengan pengenalan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Loh iya, Anda beribadah kepada siapa kalau Anda nggak kenal dia? Ya, kepada Allah. Ya, kata anak kecil, ah, pernah nggak dengar? Ya, pertanyaan anak kecil. Allah laki apa perempuan? Katanya. Lucu ya. Ya, artinya ini berasal dari ketidaktahuan. Ya, karena dia anak kecil. Maka dimaklumi. Tapi Anda ya sudah sejauh ini Anda nggak kenal siapa Rob Anda. Maka yang bisa melihat, yang dimuliakan oleh Allah, melihat Allah. Yang nggak salah bahwa dia melihat Allah di akhirat. Mereka yang kenal Allah saat di dunia dengan nama-nama dan sifat. Orang yang nggak kenal Allah di dunia dengan nama-nama dan sifatnya nggak akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia akan menyangka dia melihat Allah padahal dia nggak melihat Allah. Mau lihat Allah? Mau melihat Allah itu merupakan apa? Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada penghuni surga. Bukan kumpul sama bidadari Abdurrahman. Ya. Dia bagian dari kenikmatan, tapi kenikmatan yang lebih tingginya adalah ketika Allah singkap hijab. Ya, Allah singkap hijabnya dari hamba-hambanya yang beriman. Ya, siapa yang dahulu dia sembah di dunia dalam keadaan dia nggak tahu, ya, wujudnya, nggak pernah dia lihat Robnya, nanti di akhirat Allah Jalla wa'ala kasih hadiah. Dan itu hadiah yang paling tinggi. Ya, makanya Allah nggak kasih kepada orang-orang kafir untuk melihatnya. Ya, kalla innahum rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sungguhnya mereka orang-orang kafir dari Rabb mereka terhijab. Terhijab. Tapi Anda yang beriman kepada Allah, ya, dengan nama-nama dan sifatnya, hadiah yang paling besar bagi Anda di surga itu adalah saat Allah sikap hijab. Itulah nikmat yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada penghuni surga. Itu. Melihat Allah, Rabb Anda. Qala wa yaghdab,
dan bahwasanya Allah itu juga marah, wa yarda dan ridha, wa yakrah dan benci, wa yuhib dan mencintai. Kata Imam Ahmad, kana yaqul nu'minu biha. Imam Ahmad bilang kami beriman dengannya, wa nusaddiqu biha dan membenarkannya bila kaif, tanpa kaifiyah. Maksudnya tanpa menetapkan ya bentuk sifat. Maksudnya menetapkan bentuk sifat seperti misalnya turunnya Allah gini loh, datangnya Allah begini. Itu namanya menetapkan bentuk sifat. Wala makna dan tanpa menetapkan makna yang keluar dari zahirnya. Ya, keluar dari ya makna yang mutabadar atau yang mutabadir. Yang pertama kali terlintas saat ya kita membaca ya sifat-sifat tersebut. Turun ya turun, ya. Ya, datang ya datang, ya. Istiwa ya istiwa. Ya, jadi jangan disalahin nih kalimat wala makna di sini bahwa nggak ada makna seperti akidahnya orang-orang mufawwidah. Ya, tapi wala makna tanpa makna maksudnya tanpa makna yang keluar dari zahirnya. Ya, tanpa makna yang keluar dari zahirnya. Yani maksudnya annana nu'minu bi anna Allah Ta'ala yanzilu. Kami beriman bahwasanya Allah Ta'ala turun wa yura dan bisa dilihat wa huwa fawqa arsyih ba'inun min khalqih dan bahwasanya dialah Allah di atas arsy-Nya. Dia Allah berada di atas arsy. Ba'inun min khalqih. Kalimat ba'inun min khalqih ini muntakat ya. Ya, itu terpisah dari ya makhluknya. Ini nggak ada keterangan ya dari hadis ataupun dari ayat. Ya cukup kita sebutkan Allah fauqal arsy. Walakin la na'lamu kaifiyatan nuzul. Tapi gimana turunnya nggak tahu kita. Ya karena Allah nggak ngabarin bagaimananya. Dia cuma kabarin dia turun. Maka wajib bagi kita menetapkan makna turun. Menetapkan makna bahwa dia punya dua tangan. Menetapkan makna bahwa dia datang. Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala wala ru'yah dan juga bagaimana dia bisa dilihat wala istiwa, bagaimananya istiwa Allah, wala makna al-haqiqi lidzalik dan juga ya kita tidak mengetahui makna yang hakiki. Ya, maksudnya ya kita hanya tahu makna yang mutabadir, yang terlintas ya saat pertama kali kita bertemu dengan ya sifat-sifat tersebut. Tapi hakikatnya la na'lamu. Kita nggak mengetahuinya. Qala bal nufawwidul amra fi ilmi dzalika ila Allah qailihi wa muhihi ila nabiyyih. Bahkan yang wajib bagi kita adalah menyerahkan perkara ilmu akan hal itu kepada Allah. Artinya bagaimananya sifat Allah itu kita serahkan kepada Allah. Qailihi, kata dia yang mengatakannya, muhihi ila nabiyyih dan dia mewahyukannya kepada nabinya. Wala naruddu an la Rasulillah dan nggak boleh juga kita membantah ucapan Rasulullah. Seperti misalnya Nabi bilang Allah turun, kita bilang Allah nggak turun, nggak boleh. Wala nasifullah ta'ala bi akthar mimma wasafa bi nafsah. Dan juga kita nggak boleh mensifati Allah Ta'ala dengan lebih banyak dari apa yang dia sifati ya dirinya dengannya. Wasafahu bihi rasuluh dan disifati oleh Rasulnya. Ya, jadi nggak boleh seorang itu berinovasi terkait dengan nama-nama dan sifat. Ya, sembarangan ngasih nama, sembarangan menafikan nama. Ya, qala bila haddin wala ghayah. Ini juga kalimat muntakat ya. Ya, karena had di sini ya maksudnya batas. Ya, ghayah maksudnya akhir. Ya, ini muntakat. Ya, kalimat ini ya nggak lepas dari kritikan di kalangan ulama usaha. Qala wa nahnu na'lamu anna Allah laisa kamitsli syai' dan cukup bagi kita mengetahui bahwasanya Allah tidak serupa dengan sesuatu
wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ini kaidahnya. Ini adalah menetapkan nama-nama dan sifat. Qala al-adillah al-aqliyah, yang berikutnya yaitu adalah dalil-dalil akli. Ya, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Yang pertama, qala laqad wasafallahu ta'ala nafsahu bisifat. Allah Ta'ala telah mensifati dirinya dengan banyak sifat. Wasamma nafsahu bi asma. Dan dia menamakan dirinya dengan nama-nama. Walam yanhana an wasfihi wa tasmiyatihi biha. Dan Allah tidak melarang kita dari mensifati dan menamainya dengan nama dan sifat itu. Walam ya'muruna bi ta'wilih. Dan juga dia tidak menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menakwilkannya. Maksudnya menakwilkannya, menafsirkannya dengan tafsiran yang keluar dari lahiriah maknanya. Au hamliha ala ghairi zahiriha, dan membawanya kepada selain makna lahirnya. Maksudnya seperti misalnya Pak, tangan diartikan kekuatan. Ya, Allah nggak pernah menyuruh kita untuk melakukan hal itu. Wala fal yuqal an yuqal innana idza wasafnahu biha nakunu qad syabbahnahu bi khalqihi. Wa yalzamuna idan ta'wiluha wa hamluha ala ghairi zahiriha. Apakah ya masuk akal ya mengatakan bahwasanya jika kami sifati Allah dengan sifat-sifat itu, berarti kita telah menyerupakannya dengan makhluknya. Wa yalzamuna idan ta'wiluha. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk menakwilnya. Ya. Seperti misalnya menetapkan tangan bagi Allah. Ya. Oh, kalau nggak boleh kita tetapkan tangan bagi Allah. Nggak boleh menetapkan mata bagi Allah. Nggak boleh mengatakan Allah datang. Karena ini sifat makhluk. Karena kalau kita tetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu wajib bagi kita untuk melarikan maknanya. Tangan artinya kekuatan. Ya, lucu, kekuatan juga makhluk punya kekuatan gitu kan. Ya. Yang namanya ya sifat maji Allah datang, itu yang datang bukan Allah, kita takwil aja ini. Yang datang siapa katanya? Perintahnya. Ya. Sifat mata itu bukan mata, tapi bahwa Allah mengawasi. Gitu. Sifat Allah beristiwa. Ya, istiwa artinya apa? Naik dan tinggal. Wah, nggak bisa ini. Karena naik itu sifat makhluk, tinggal itu juga sifat makhluk. Maka ini maksudnya bukan itu maknanya. Tapi maknanya adalah istilah menguasai. Makhluk juga menguasai. Ya, kemarin baru lewat itu salah satu ustadz ya terkenal ya membantah bahwa makna istiwa ya itu ya ala wartafa, naik dan tinggal. Ya, dia bilang maknanya adalah istilah. Ya, karena kalau kita katakan Allah itu naik, berarti Allah serupa dengan makhluk, maka kita harus takwil dia. Kita larikan dari makna lahirnya. Berarti maknanya apa? Maknanya adalah istilah menguasai. Makhluk juga menguasai. Ya lucu. Ya. Jadi ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka. Nah, kalau kita tetapkan sifat-sifat itu berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti harus kita takwil. Takwil maksudnya apa? Larikan dari lahiriah maknanya. Wa hamli ala ghairi zahiriya, dan memberlakukannya ya keluar dari zahirnya, maksudnya dari lahiriahnya. Wa in asbahna mu'attilin nufatan li sifatillah ta'ala. Mulhidina fi asma'ih. Ya, sehingga dengan demikian kita menjadi mu'attilin, ya kelompok yang pertama. Ya, yang melakukan taktil. Jadi takwil itu termasuk taktil. Ya, kenapa takwil disebut taktil? Karena orang yang menakwil, takwil sini tahrif ya, melarikan dari makna zahirnya. Sebelum dia mentahrif, menetapkan makna yang keluar dari zahirnya, dia tolak dulu makna sesuai lahiriahnya. Ya misalnya sifat tangan lagi, kita contohin sifat tangan aja misalnya. Mereka nafikan dulu bahwa tangan itu maknanya tangan. Ya.
Nggak boleh kita tetapkan bagi Allah tangan. Oke? Nah, ini di sini dia menjadi ta'til. Tapi ta'til itu ya ada yang hanya ta'til, nggak menetapkan makna, yang menyelisih zahirnya, ya itu mu'attilah tulen. Mengatakan Allah nggak punya nama dan nggak punya sifat. Tapi ada yang mu'attilah yang melakukan ta'til, dia tolak makna tangan bagi Allah, dia tetapkan ya bahwa tangan di situ maksudnya bukan tangan. Dia tetapkan makna yang keluar dari lahiriah makna. Dia tetapkan makna apa? Misalnya kekuatan. Nah, kekuatan ini kan lari dari makna tangan, ya kan? Jauh dari makna tangan. Jadi dia tetapkan makna yang batil ya bagi ya tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bilang bukan tangan, tapi apa? Kekuatan. Maka mereka bilang tentang firman Allah saat Allah menghardik iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang menghalangimu dari sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Itu maksudnya kekuatan. Loh, kalau gitu semua makhluk kan juga diciptakan dengan kekuatan Allah. Terus apa bedanya? Apa istimewanya Adam dibandingkan dengan makhluk yang lain? Di sini sebenarnya Allah pengen menjelaskan istimewanya siapa? Adam. Bahwa Adam diciptakan dengan tangan secara khusus. Tangan Allah yang membentuknya. Tangan Allah yang menciptakan. Kalau diartikan tangan di sini sebagai kekuatan, berarti ada istimewanya nggak? Nggak ada istimewanya Adam. Kenapa? Karena semua makhluk diciptakan juga dengan kekuatan, ngerti nggak? Kita masih agak-agak mikir di sini. Ya, jadi kalau antum paham, ya, antum tahu kelebihan akidahnya Ahlussunnah dibandingkan akidahnya ya Ahlul Bidah ya Zaid. Udah di mana barusan? Hah? Lagi pulang, jalan-jalan. Belum mimpi, belum. Oh, paham ya? Jadi tahrif atau disebut juga dengan takwil itu pada hakikatnya mengandung juga makna taktil. Cuman memang ada taktil yang murni, yang cuman menolak aja, nggak menetapkan makna yang batil. Ada yang lengkap, ya. Dia menolak makna yang sahih, menetapkan makna yang batil. Jelas ya? Ini kelompok muharrifat disebut juga dengan ya muawwilah. Wa in asbahna mu'attilina nufatan li sifatillah. Kalau begitu kami menjadi mu'attilin, nufah, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mulhidina fi asma'ih. Mulhid. Ya. Apa itu mulhid? Mulhid biasa diartikan ateis. Ya, tapi ilhad itu artinya apa? Menyimpang. Ya. Menyeleweng terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa yatawa'adul mulhidina fiha. Sedangkan Allah telah mengancam orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-namanya. Ya, jadi hati-hati orang-orang yang mengartikan tangan adalah kekuatan. Apalagi? Ya, mata artinya pengawasan. Datang yang datang bukan Allah tapi apa? Perintahnya. Turun yang turun bukan Allah tapi ya perintahnya. Itu ilhad. Ya, makanya dimaksud yang masuk kategori ilhad, ta'til, begitu juga tahrif, tasbih, semua masuk kategori ilhad. Itu dari perbuatannya. Kelompoknya siapa? Mu'attilah, Jahmiyah, atba' Jahm bin Safwan. Ya, siapa lagi? Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah juga ya Mu'attilah. Ya, begitu juga Al-Asy'ariyah. Ya, dan seterusnya dari firqah-firqah yang ada dalam Islam. Di mana Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-namanya? Pada surat Al-A'raf ayat 183. Ayat 180 Allah berfirman, "Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i." Dan hati-hatilah orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-namanya. Ya, seperti menolaknya, ya, atau menetapkan makna yang batil baginya, apalagi menetapkan kaifiyahnya dan juga ngapain? Menyerupakannya dengan makhluk.
Itu semua adalah ilham. Sayajzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan. Ya, jadi ini yang pertama, dalil akli. Ya, bahwa Allah telah mensifati dirinya dengannya, dengan sifat-sifat, menamakan dirinya dengan nama-nama, dan dia tidak melarang kita, bahkan tidak memerintahkan kita untuk mentakwilnya dan memberlakukannya ya keluar dari zahirnya. Yang kedua, berkata beliau, qala alaysa man nafa sifatan min sifatillahi ta'ala khaufan min at-tashbih kana qad syabbaha awalan bi sifatil muhdithin. Bukankah orang yang menafikan salah satu dari sifat-sifat Allah, yang menolak salah satu dari sifat, alasannya apa? Karena takut terjatuh kepada tasbih. Ya, kalau kita tetapkan Allah punya tangan, berarti kan namanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti harus kita ya tolak katanya. Gitu ya. Berkata beliau qala, karena qad syabbaha awalan bi sifatil muhdatsin. Orang yang menolak dengan alasan takut jatuh kepada tasbih. Itu pada hakikatnya dia telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat makhluk. Muhdatsin maksudnya makhluk. Ya, misalnya apa? Ya, sifat al-maji datang atau sifat turun. Ya, ini nggak boleh nih kita tetapkan Allah datang, Allah turun karena ini sifat makhluk. Nah, kan? Dia udah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk duluan, makanya dia tolak. Jadi sebelum dia tolak, dia sudah jatuh dulu kepada tasbih. Padahal alasannya pengen lari dari tasbih. Gitu. Ya, ini nggak apa-apa ya, kalau agak-agak berat dikit ya. Tapi insya Allah sering-sering bahas masalah ini, ya insya Allah jadi familiar dan otak kita juga makin tajam gitu. Apalagi dalam masalah yang penting gitu. Ya. Jadi orang yang menolak salah satu sifat dengan alasan kalau menerimanya berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal dia sendiri sebelum menolak sifat itu sudah terjatuh duluan kepada tasbih. Tsumma khafa min at-tasbih fa farra minhu ila nafi. Jadi awalnya dia takut dari tasbih tapi terjatuh pada tasbih ya dengan alasan pengen lari dari tasbih padahal dia duluan telah jatuh pada tasbih. Kemudian ya fa farra minhu ila nafi. Akhirnya mereka pun menafikan. Kalau kita tetapkan tangan bagi Allah sedangkan tanganlah sifat makhluk. Ya. Dia udah menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk duluan. Makanya dia tolak sifat itu. Fafara ila nafi wa ta'til, sehingga dia pun melakukan penolakan fanafa sifatillahi ta'ala allati athbataha li nafsi. Sehingga dia pun menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tetapkan bagi dirinya. Qala wa attalaha. Dan dia pun menolaknya. Fakana bidzalika qad jama'a baina kabiratain. Sehingga dengan demikian dia telah menggabungkan dua kesalahan besar. Apa itu? Tasbih dan ta'til. Karena sebelum dia mentaktil, sebelum dia menolak, dia mentasbih dulu. Intinya kenapa menolak? Karena kalau kita tetapkan berarti kita menetapkan Allah serupa dengan makhluk. Maka kita bilang, dari mana ya Anda bisa bilang begitu bahwa dalam menetapkan sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk? Mereka akan bilang, ya dong, kan yang punya tangan makhluk. Nah itu otak kamu dulu dibenerin. Karena tangan di sini disandarkan kepada siapa? Kalau tangan manusia ya tangan manusia, tapi di sini tangannya siapa? Allah. Maka lafal itu tergantung kepada dia disandarkan. Pada siapa dia disandarkan? Contoh antara makhluk sama-sama melihat. Misalnya kucing sama ayam, sama-sama melihat. Kucing melihat nggak? Ya, malam-malam masih keliaran. Ya, ya. Kenapa? Tajam.
Ya, kalau Anda lagi bawa motor ada kucing lewat, matanya tung gitu kan. Makanya lampu motor disebut apa? Mata kucing. Kenapa? Karena tajam di waktu malam. Tapi ayam disebut dengan apa? Rabun. Padahal sama-sama melihat. Apakah penglihatan kucing sama ayam sama? Beda. Ya, itu antara makhluk dengan makhluk. Maka akal seperti apa yang menetapkan ya bahwa penglihatan manusia sama dengan penglihatan Allah, pendengaran manusia sama seperti pendengaran Allah, tangan manusia sama seperti tangan Allah, sehingga kamu bilang kalau kita tetapkan bagi Allah tangan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini salah di otakmu. Otakmu yang salah duluan. Jelas nggak nih? Ya, udah kriap-kriap ini. Baik ya, dikit lagi ini dikit lagi. Ya, berarti ya orang yang menolak sifat-sifat Allah dia jatuh kepada dua kesalahan besar. Yang pertama apa? Ta'til dan tasbih, atau tasbih kemudian ta'til. Ya, dia menyerupakan dulu sifat Allah dengan makhluk kemudian dia tolak. Ya, ini insya Allah pendahuluan nih buat antum nih pada ya, khususnya para santri. Ya, paham ini insya Allah baru bisa masuk ke dalam qawaidul mutlaq. Kemudian berkata beliau, qala afala yakunu minal maqul idzan wal halatu hadhihi an yusafa al-bari ta'ala bima wasafa bi nafsihi wa wasafa bi rasuluhu ma'tiqadi anna sifatihi ta'ala la tusbihu sifatil muhdatsin kama anna dzatahu la tusbihu dzawatal makhluqin. Apakah bisa dikatakan masuk akal sedangkan kondisinya seperti yang sudah dijabarkan? Ya, Allah ya disifati dengan ya sifat yang dia sifatkan dirinya dengannya, dan disifati dengan sifat-sifat yang diterangkan oleh Rasulnya, ya, dengan keyakinan bahwa sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat makhluknya, ya, sebagaimana bahwa zatnya itu tidak serupa dengan zat apapun. Maksudnya apa? Sekarang ya makhluk ada zatnya nggak? Rifki ada zatnya nggak? Atau kamu itu roh? Ada zatnya itu. Coba pegang itu. Padat dia. Allah punya zat nggak? Zat. Ya punya zat. Dan karena semua yang ada itu memiliki zat. Contoh ini handphone, laptop, buku, ya itu zat. Apakah zat ya Allah serupa dengan zat makhluk? Padahal Anda sama-sama menetapkan makhluk punya zat, Allah juga punya zat. Anda sampai batas ini masih bisa berpikir sehat. Menetapkan Allah punya zat, ya makhluk punya zat. Dan Anda katakan bahwa zat Allah nggak sama dengan zat makhluk. Tapi kenapa ketika bicara tentang sifat, khususnya sifat-sifat khobariyah. Ya sifat-sifat apa? Khobariyah. Apa itu sifat khobariyah? Yang secara penamaan adalah anggota tubuh yang ada pada makhluk. Tapi kalau bagi Allah nggak boleh bilang begitu. Gitu. Ini masuk namanya sifat khobariyah. Tangan, apalagi? Ya, mata, ya, apa? Jari, ya. Bahwa tangan Allah menggenggam, ya. Bahwa tangan Allah melipat, ya. Ini wajib bagi kita semua untuk menetapkan, ya. Nah, kenapa ketika bicara tentang zat, ya, Anda bisa memisahkan antara zat yang satu dengan zat yang lain? Bahwa nggak sama zat Allah dengan zat makhluk. Tapi ketika bicara tentang sifat, ya, akal Anda jadi sungsang. Ya, manusia mendengar, ya, Allah mendengar. Apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk? Beda, ya. Tapi ketika bicara tentang tangan, Anda tolak. Ini kan namanya kontradiktif. Bicara tentang sifat,
mata bagi Allah, Anda tolak. Kenapa enggak kaidahnya itu searah? Bahwa ini kaidahnya, ya. Kesamaan nama bukan berarti kesamaan hakikat. Sama-sama melihat bukan berarti sama-sama penglihatannya. Ya, antar makhluk aja terjadi perbedaan, maka apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq. Yang ketiga, ini yang terakhir. Qala innal iman bi sifatillahi ta'ala wasfa bi sifatillahi ta'ala wa wasfahu biha la yastalzimu at-tashbih bi sifatil muhdatsin. Bahwasanya beriman dengan sifat-sifat Allah dan mensifati Allah dengannya itu bukan berarti menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Idzal aqlu la yuhilu an takuna lillahi sifatun khasatun bidzatihi. Karena akal manusia tidak menganggap mustahil bahwa Allah memiliki sifat yang khusus sesuai dengan zatnya. Ya, misalnya Anda nih, ini contoh ya, Anda tiap hari olahraga fit, ya, maka dibilang pukulannya Rifki, ya, beda sama pukulannya Dafa, yang hari-harinya rebahan, ya, nggak pernah olahraga, padahal sama-sama pukulan. Maka pukulan dengan pukulan berbeda, ya, tergantung kepada siapa nama itu disandarkan. Ya, pukulannya Mike Tyson sama pukulannya Dafa, beda. Padahal sama-sama pukulan. Gitu. Nah begitu juga penglihatan makhluk nggak bisa disamakan dengan penglihatan Al-Khaliq. Karena penglihatan makhluk sesuai dengan keterbatasan, ya, dan kelemahannya makhluk. Sedangkan penglihatan Al-Khaliq Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Itu ya pemahaman yang lurus tuh. Ya. Jadi nggak usah hanya karena kesamaan nama Anda tolak dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taltaqi ma'aha illa fi mujarradil isim faqat. Jadi kesamaan cuma dalam penyebutan doang. Zat Allah, zat makhluk, penglihatan Allah, penglihatan makhluk. Tapi hakikatnya sama apa beda? Beda. Jadi menetapkannya bagi Allah bukan berarti menyerupakannya. Gitu. Baik. Fayakunu lil khaliq sifatun takhussuh, sehingga Allah memiliki sifat yang sesuai dengan karakteristiknya. Ya, walil makhluk sifatun takhussuh, dan makhluk juga punya sifat yang sesuai dengan karakteristiknya. Ya. Wal muslim idh yu'minu bi sifatillahi ta'ala wa yasifu biha la ya'taqidu abadan wala hatta yaqturu bi balih anna yadallahi tabaraka wa ta'ala mathalan tusbihu yadal makhluk fi ayyi ma'na min al-ma'ani ghaira mujarradit tashbih. Dan seorang muslim saat dia beriman dengan sifat Allah Ta'ala dan mensifatinya dengannya, dia sama sekali tidak pernah meyakini, sekalipun terpetik dalam benaknya, bahwa tangan Allah itu serupa dengan tangan makhluk. Wadzalika limubayanatil khaliq lil makhluk. Hal ini karena beda antara khaliq dengan makhluk. Fi dzatihi wa sifati wa af'alih. Pada zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Qala Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini syahidnya pada ayat yang terakhir. Dan tidak ada satupun yang sebanding, ya, setara dengan dia, dengan Allah. Ini karakteristik akidah kita sebagai muslim. Kita patut berbangga dengan ini. Bahwa akidah seorang muslim itu, ya, lurus, ya, sesuai dengan nusus dan tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ketika kita lihat ada orang nyembah patung, dia anggap itu Tuhannya. Ada yang nyembah, ya, patung Ganesha, ya, gajah duduk, ya, ada yang nyembah Tuhan botaknya. Kita bersyukur. Kemarin saya lewat di timeline
Facebook apa Twitter itu. Ini mohon maaf ya. Kejadiannya memang lagi-lagi di India gitu. Jadi sapinya itu lagi pipis, dia cuci muka gitu sama pipisnya. Ini mohon maaf ya. Karena dia begitu mengagungkannya dan dia minum. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala an ja'alana muslimin. Bahwa dia jadikan kita sebagai muslim. Bahwa keyakinan kita itu mutamayyiz, tauhid kita dan konsep ketuhanan kita itu mutamayyiz, sangat ya spesial sekali jika dibandingkan dengan akidah orang-orang di luar Islam. Allah taala alam. eh Udah panjang banget ya. Jika ada pertanyaan ibu-ibu, ya silahkan, saya persilahkan. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz. Penjelasan yang lalu juga cukup padat dan Alhamdulillah tadi penjelasan terakhir dari bab asma wa sifat dan mudah-mudahan apa-apa yang sudah Ustadz jelaskan kepada kami bisa kami maknai. Teman-teman sekalian, bila ada yang ingin ditanyakan secara langsung, tafadhol enggak? Sudah ada? Ada yang duluan dari ibu-ibu atau dari anak-anak dulu Ustadz? Boleh anak-anak? Tapi ibu-ibu udah pernah belajar tauhid asma wa sifat tuh? Kaidah-kaidahnya. Kenapa Ustadz? Sudah Ustadz? Udah ya, insya Allah nggak asing ya. Enggak Ustadz, ya. Alhamdulillah. Ya. Soalnya khawatir kalau belum dengar itu agak deg-degan juga, ser-seran. Ya. Iya benar Ustadz. Ini Baik, ada pertanyaan Ustadz. silakan, silakan. Ya, tentang takdir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. mohon nasihatnya ketika kita mendapatkan takdir yang Allah sudah tetapkan, tetapi banyak sekali manusia bila takdir tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, disebutnya Allah tidak adil. Padahal orang itu sebenarnya mengakui bahwa Allah adil. Ucapan tidak adil karena musibah yang dihadapi itu apakah bisa mengeluarkan dirinya dari Islam? Kalaupun itu sudah terucap, Ustadz, apa yang harus diperbuat? Apakah cukup dengan taubat? Atau kalau memang sudah bertaubat, apalagi yang harus dilakukan? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Ini tergantung ketika dia mengucapkan Allah tidak adil, kalau maksudnya adalah cacian dia keluar dari Islam. Tapi kalau maksudnya adalah tabajjur, sekedar penyesalan, ya, artinya rasa kesedihan, ya, rasa penyesalan yang mendalam. Kemudian dia ucapkan Allah nggak adil, tapi bukan maksudnya bukan maksudnya sebagai cacian, ya, maka ya ini masuk kategori dosa besar, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala justru dalam Al-Quran menegaskan, ya, bahwa dia layak dimurabbuka ahada. Allah tidak menzalimi siapapun. Ya, artinya kalau nggak adil berarti zalim, dan adzulm, ya, kezaliman itu muntafi, termasuk sifat yang ya dinafikan, sifat manfiyah namanya. Sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk penyimpangan, termasuk ilhad, ya. Yang juga mengancam orang yang mengucapkan. Tapi nggak sampai keluar dari Islam. Kecuali kalau dia ucapkan itu maksudnya sah. Ya, maksudnya cacian. Karena mencaci Allah Subhanahu wa taala ini kekufuran Allah. Baik, lagi. Ya Ustadz, sebentar, masih ada yang nulis sih Ustadz. Teman-teman ada yang ingin disampaikan secara langsung sambil menunggu yang lagi nulis? Uti, Assalamualaikum. Iya, Saya Niti. ya, Iya, silakan Uti Syarifah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Cuman saya Waalaikumsalam. mau penjelasan yang lebih jelas saja Pak. Sebenarnya udah tahu, cuman takut salah. Ya. Insya Allah Pak Ustadz, ya saya doakan Pak Ustadz juga dan kita semua sehat di sini Pak. Pertanyaan Allahumma. saya, seorang Muslim itu Pak,
sorry, maaf. Seorang apa namanya? Kok jadi lupa. Sebentar, Pak. Maksudnya kalau kita pergi jauh itu Pak, kita kan ada yang yang harus kita ikutin Pak itu. Itu kan namanya, kok saya lupa Uti, maaf Uti, saya lupa sekali. Coba Uti dulu itu yang lain dulu, dan saya nanti belakangan Uti. Saya ini dulu tulis dulu Uti. Ya, Maaf Uti. ya teman-teman, ada lagi yang lain? Ya, kalau belum ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. saya mengetahui dari bacaan bahwa perempuan yang baik hanyalah untuk laki-laki yang baik. Kemudian laki-laki yang baik hanyalah untuk perempuan yang baik. Tetapi pada kenyataannya, misalnya ada seorang perempuan yang baik, kelihatan misalnya seorang istri, tapi dapatnya laki-laki yang jelek, Ustadz. Misalnya laki-lakinya justru suka mabuk atau main judi atau waliyadzubillah semuanya itu misalnya ditambah main perempuan dan lagi tukang bohong. Apakah itu sebenarnya eh, hukuman Allah kepada wanita yang baik atau bagaimana ya Ustadz mencari hikmah bila ada pasangan yang seperti itu? Jazakumullahu khairan atas pencerahan Ustadz. Ya, jadi ayat dalam Al-Quran, ya, apa ayatnya? Hah? Laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik. Al-khabithat lil-khabithin wat-thayyibat Iya, lit-tayyibin. Itu ayatnya ya. ya Ustadz. Ini maksudnya, bukan maksud dari ayat tersebut ya bahwa dalam pernikahan ya perempuan yang baik itu nikah dengan laki-laki baik. Ya, pasti seperti itu. Yang menikah dengan laki-laki jahat adalah perempuan yang jahat. Enggak, bukan itu maksudnya. Ya, tapi ya ini yang sepatutnya wanita baik-baik menikah dengan laki-laki baik-baik. Ya, kenapa kita katakan begitu? Karena ya kita dapati dalam ya yang diceritakan dalam Quran ya di antara nabi ada yang beristrikan perempuan yang jahat ya seperti Imratul Lut ya istrinya Nabi Allah Lut, istrinya siapa lagi, istrinya Nuh ya, begitu juga perempuan baik tapi dapat laki-laki yang jahat seperti ya Firaun, begitu juga siapa ya, eh, banyak contohnya ya. Jadi ayat itu al-khabithat lil-khabithin wa thayyibat lit-tayyibin, perempuan jahat untuk laki-laki jahat, perempuan baik untuk laki-laki yang baik. Ini maksudnya yang sepatutnya itu yang ya diupayakan ya. Nah itu. Nah, jadi tatkala misalnya di lapangan ya perempuannya salehah, kemudian suaminya ya gemar melanggar agama, aturan agama ya atau sebaliknya, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya agar manusia itu ya mau nggak dia menjalani seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Ini cobaan. Ya, kadang laki-laki dicoba dengan laki-laki soleh dicoba dengan perempuan yang rusak, atau perempuan yang solihah dicoba dengan laki-laki yang rusak. Mau nggak dia menjalani agama Allah atau dia tetap mempertahankan ya misalnya cintanya, asmaranya, ya kekasihnya, tetap dia pertahankan padahal dalam agama seharusnya sudah firaq. Jadi ini semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan berarti harus demikian. Tapi memang seyogianya, sebaiknya ya
laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik. Tapi kalau terjadi ya kondisi yang tidak diharapkan, maka si perempuan dicoba dengan perempuan yang saleh, diuji dengan laki-laki yang buruk. Begitu juga laki-laki yang buruk diuji ya dengan laki-laki yang saleh, diuji dengan perempuan yang buruk. Ya, apakah mau dia menjalani ketetapan Allah dan aturan syariatnya dalam berumah tangga? Ya, agar ya tampak ya siapa orang-orang yang jujur imannya dari orang-orang yang dusta. Karena kita lihat banyak sekali dengan alasan ingin mempertahankan rumah tangga, padahal sebenarnya sudah harus pirak, sudah harus pisah, ya, tapi tetap dipertahankan, ya. Padahal hubungan antara keduanya sudah tidak lagi halal. Ya, seperti misalnya suami sudah mentalak istrinya, ya lebih dari 3 kali, ya. Tapi karena nggak mau, ya mendapat citra buruk dari masyarakat, ya maka dipertahankan rumah tangganya. Padahal sebenarnya sudah tidak halal. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz, ini ada pertanyaan tapi ini dikhususkan kepada pendapat Ustadz. Mohon nasihat dari Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila ada sepasang suami istri, misalnya di antara salah satunya, misalnya suaminya pernah ketahuan berzina, Ustadz, dan tidak satu kali saja, atau bahkan si istrinya juga ketahuan berzina misalnya. Ini dalam dua kasus yang berbeda, Ustadz, tapi yang satu suaminya yang berzina, berselingkuh, yang satunya si istrinya. Kemudian diketahui oleh pasangannya masing-masing. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Apakah pasangannya, si istri atau suaminya meminta cerai atau diberi kesempatan kalau dia memang mau bertaubat? Tetapi kalau misalnya keinginan bertaubatnya sepertinya tidak dicerminkan dalam kehidupan hari-hari, bagaimana yang bisa Ustadz nasihatkan kepada kami? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. ya. Ini kalau terkait dengan tuduhan zina, itu kan nggak mudah ya. Karena dalam Islam itu wajib untuk mendatangkan 4 saksi. Tapi misalnya seorang nggak punya 4 saksi, ya, tapi dia yakin bahwa emang istrinya ini berzina, ya, atau misalnya suami berzina, ya, boleh nggak baginya untuk ya minta, ya, misalnya si istri minta khulu, minta cerai, atau si suami menceraikan istri, boleh ketika itu, ya boleh. Artinya Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firman dalam Al-Quran, illa an ta'tina bi fahishatin mubayyinah, sampai mereka mendatangkan ya zina yang nyata. Ya. Karena 4 saksi ini untuk persoalan di meja hijau, untuk ditegakkan hukum had. Sedangkan dia yakin, cuman dia nggak punya 4 saksi. Ya, nah itu. Jadi boleh ya bagi si suami untuk menceraikan istrinya atau si istri minta khulu dari suaminya. Tapi kalau misalnya istri ini kasusnya sampai ke meja hijau, biasanya hakim itu memfasakh, ya memfasakh, menghapus pernikahannya. Nah, kemudian juga kalau dia mau bersabar untuk menasihatinya, boleh nggak? Boleh juga, ya. Si suami menasihati istrinya, ya kalau istrinya berzina, atau si istri menasihati suaminya. Tapi juga perlu dilihat kepada kesungguhannya dalam taubat. Ya. Nah, kalau memang tampak darinya ya taubatnya itu main-main, indikator atau indikasi-indikasi bahwa dia nggak sungguh-sungguh dalam bertaubat, ya maka yang paling benar dalam kasus seperti ini adalah firaq. Artinya suami menceraikan istrinya atau si istri minta ya khulu dari suaminya. Nah, itu ya. Nah, kalau misalnya si suami menuduh istrinya berzina, istrinya
menampik tuduhan itu yang jadi masalah. Ya, atau sebaliknya, istri menuduh suaminya berzina dan suami menampik tuduhan itu. Ya, maka dalam kasus ini, ya, ya, ada caranya. Ya, caranya nggak perlu taruh tracker ya, di tas suaminya atau di dompet istrinya, ya, GPS tracker gitu ya, atau menyadap HP-nya, itu nggak ada gunanya, cuma bikin capek hati, bikin pegel hati aja. Ya, caranya ya, saling laknat, ya, mula'anah, dalam bab mula'anah, ya, saling laknat antara suami dan istri, ya, dan apabila jalan ini yang ditempuh, ya, nanti yang bohongnya akan kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terjadi mula'anah udah nggak ada lagi rujuk, ya, nggak ada lagi rujuk. Ya, karena kadang antara suami dan istri ini kan memang sudah pernah menjalani kehidupan, oke lah sekarang dia itu ya firaq. Tapi kadang timbul lagi rasa angan, rasa cinta sehingga nyatu lagi. Ya. Tapi kalau dengan cara mula'anah, saling laknat, ya, bersumpah di atas nama Allah bahwa dia yang benar terhadap tuduhannya. Yang satunya bilang bahwa dia yang benar, bahwa dirinya bersih dari tuduhannya. Itu mula'anah namanya. Ya, ini hukumnya sudah nggak bisa lagi nyatu. Ya, beda dengan kalau ya suami menceraikan istrinya atau istri minta khulu dari suaminya, masih bisa. Ya, apabila masih ada rasa cinta dan dilihat memang dua-duanya shadiq dalam tobatnya, kemudian bersatu lagi masih bisa. Ya, jadi itu diantara cara yang bisa ditempuh. Ya, yang pertama, kalau mau menceraikannya boleh, tapi kalau emang masih bisa dinasihatin, nasihatin. Ya, dan nggak ada salahnya juga. Ya, jika memang dia tampak padanya ya tanda-tanda penyesalan. Tapi kalau tuduhannya ditampik, ya, didustakan, suami menuduh istrinya, istrinya mendustakan, istri menuduh suaminya, yang mendustakan. Tapi si penuduh yakin, walaupun dia nggak punya empat saksi, nah kamu lah, saling laknat. Ya, saling laknat artinya masing-masing dari yang menuduh dan yang tertuduh, ya, bersumpah. Si penuduh bersumpah bahwa tuduhannya benar. Tertuduh bersumpah bahwa dia bersih dari tuduhan. Nanti yang bohong yang kena azab dari Allah SWT. Ini maksudnya kenapa saya tambahkan yang terakhir ini? Karena ya dalam masalah asmara ini, ya kadang orang taruh tracker, nggak ada gunanya itu tracker. Ya, tahu ya tracker ya, atau nyadap HP, cuma bikin pegel aja. Habis faedah, nggak ada faedah. Apalagi itu juga cuma ya bisnis bohong-bohongan. Ya, karena nggak ada yang bisa di sana. Jadi cukup itu caranya syariat yang paling mudah itu. Mula'anah, saling laknat aja. Ya, jika memang tuduhannya didustakan dan dia yakin dengan tuduhannya, saling laknat. Ya, itu udah yang paling serem. Jazakallah khair. Wajazakumullahu khairan. Teman-teman ada lagi atau Uti Sarifah udah ingat apa yang mau ditanyakan? Ya, saya Uti. Ya, Ah, tafadhali. Ya, pertama kali minta maaf untuk semua kepada Ustadz dan seluruh teman-teman yang mendengar. Ya, habis makin tua Pak Ustadz makin suka lupa. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah seorang mahram kalau kita perpergian jauh itu yang sah itu kan saudara kandung kita sendiri atau suami kita sendiri. Yang saya mau tanyakan Pak, misalnya kita pergi jauh, yang jadi mahram kita itu seorang laki-laki atau saudara kita, tapi kita sah menikah dengan dia Pak, atau seorang laki-laki yang cuma kerabat dari suami. Apakah itu bisa kita bikin mahram atau tidak Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ya, masalah mahram itu ya ditentukan oleh syariat, ya. Jadi bukan ya rekayasa atau sesuka hati kita, ya. Yaitu
ya mereka yang ya haram dinikahi. Ya, tentang mahram ini adalah ya mereka yang haram dinikahi. Ya, adapun yang halal dinikahi nggak bisa jadi mahram. Ya, begitu. Ya, walaupun ada fatwa dari sebagian ulama ya untuk safar perjalanan jauh ke menunaikan haji, menunaikan umroh ya tanpa mahram eh, itu dibolehkan dengan syarat ya amnut thariq, dengan syarat aman. Tapi ini fatwa bertabrakan dengan hadis Nabi SAW. Ya, karena Nabi SAW bersabda, ya, eh, la yahillu, ya, tidaklah halal bagi perempuan yang beriman, ya, untuk melakukan perjalanan safar, ya, sejauh perjalanan semalam atau 2 malam dan tidak ditemani oleh seorang pun mahram. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mahram ini, ya, adalah mereka yang haram untuk dinikahi. Allahu taala a'lam. Jadi kalau misalnya cuma sekedar kerabat, ya, tapi bisa dinikahi. Seperti misalnya siapa? Sepupu. Apakah sepupu mahram? Sepupu bukan mahram. Ya, karena antara sepupu itu boleh nikah. Ya, antara sepupu itu boleh boleh nikah. Ya, maka dia nggak termasuk mahram bagi perempuan. Ya, Allah taala a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Karena banyak ini itu dari saudara-saudara saya juga, ada teman juga, dia melakukan perjalanan jauh dengan saudara sendiri. Tapi saudara itu yang sah dinikahin. Berarti Pak, yang disebut mahram itu yang halal itu berarti yang tidak sah dinikahin itu baru mahram, Pak ya? Ya, yang haram dinikahi. Nah, yang haram dinikahin. Kalau yang sah dinikahin walaupun itu saudara itu bukan mahram bagi kita kan, Pak? Bukan. Ya, Ya, nggak bisa jadi mahram. Ya. terima kasih penjelasannya, Pak. Hmm. Jelas Uti sudah alhamdulillah saya sudah selesai. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Eh, ada lagi teman-teman yang mau ikutan nanya? Ada yang belum difahami? Silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah sudah tidak ada Ustadz. Mungkin Ustadz bisa memberikan kata penutup kalau nanti di sana anak-anak tidak ada yang bertanya juga, dan mohon sekaligus Ustadz menutup dari kajian ini. Jazakumullahu Ya, khairan. amin. Ya. Ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mengambil bagian atau ini sudah pertemuan yang kedua ya terkait dengan asma sifat. Ya, saya ingin sedikit tambahkan bahwa ini pembahasan tentang asma sifat ini termasuk pembahasan yang penting tapi jarang dibahas. Nah, apa yang tadi kita bahas itu hanya sekelumit sebenarnya. Ya, padahal persoalan tentang asma sifat dan permasalahan seputaran perkara tersebut ini yang menampakkan identitas kita sebagai Ahlus Sunnah. Ya, karena kalau cuma uluhiyah kita cuma jadi Muslim. Ini cuma ilustrasi dari saya. Sebenarnya. Jadi misalnya Anda belajar tauhid uluhiyah, kemudian uluhiyah itu mengeluarkan Anda dari ya kekufuran dan kesyirikannya musyrikin. Berarti Anda jadi Muslim. Tapi yang menonjolkan ciri dan menjadikan Anda beridentitas sebagai Sunni Salafi itu pada asma sifat. Ya, pada asma sifat. Ya, dan hal-hal yang terkait dengannya. Ya, karena pertentangan dalam asma sifat itu pertentangan dengan ya kelompok-kelompok yang menyimpang yang tadi disebutkan. Ya, dan yang benar dan berada di atas jalan yang lurus mereka lah
Ya, maksudnya dalam asma sifat mereka lah yang disebut dengan ahlus sunnah. Jadi ambil perhatian yang besar. Ya, kalau memang belum ada kajian khusus tentang asma sifat, bisa beli bukunya, cari ya sumber-sumber bacaannya ya, agar seseorang itu ya memahami hal yang berkaitan dengan perkara penting ini. Allahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.